Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah teori akuntansi yang berjudul menganalisa pengertian, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan serta penyajian dari pendapatan. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hidayatul Husna, SPD, MSc, HK. Next. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu Bustanul Farid dengan NIM belakang 07, Putri Zamzama dengan NIM belakang 33, Fadila Amelia Azahra dengan NIM belakang 36, Wahyu Ilahi dengan NIM belakang 38, Buraidatul Aulidia dengan NIM belakang 44, Evani Fitra Maharni dengan NIM belakang 46, Fabila Anggraini dengan NIM belakang 47. Next. Adapun submateri yang akan kami bahas yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan tentang pengertian pendapatan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan tentang saat pengakuan pendapatan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan tentang saat pengakuan penjualan jasa. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan tentang pedoman umum pengakuan pendapatan. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan tentang prosedur pengakuan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan tentang penyajian pendapatan. Next. Pengertian pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan nilai kapital yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa. Adapun pengertian pendapatan menurut para ahli yang pertama, Ikatan Akuntan Indonesia 2019-22 mengungkapkan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKFL mendefinisikan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Yang kedua, menurut Harnanto 2019-102 menuliskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. Yang terakhir, menurut Sohib 2018-47, pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu bagi perusahaan. Pendapatan yang diperoleh atas jasa operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan next. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan pencatatan jumlah uang secara resmi ke dalam metode pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pendefinisian pendapatan wajib dipisahkan dari pengertian pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Oleh sebab itu, secara konseptual, pendapatan hanya diakui jika memenuhi kebutuhan keterukuran dan keterandalan. Mutu tersebut harus dioperasikanalkan dalam wujud kriteria pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan memastikan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau bisa direalisasi dan dihasilkan.
Pendapatan bisa direalisasikan jika barang dan jasa ditukar dengan kas atau diklaim atas kas. Pendapatan juga bisa direalisasikan jika aktiva yang diterima dalam pertukaran langsung bisa dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang dikenal. Pendapatan dibuat jika entitas yang bersangkutan pada hakikatnya sudah mampu mengatasi apa yang harus mereka kerjakan untuk bisa mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatannya, yakni jika proses pengerjaan laba sudah selesai. Terdapat 4 transaksi pendapatan yang sudah diakui dalam prinsip ini, yakni yang pertama, pendapatan dari penjual produk diakui pada tanggal penjualan, tanggal penyerahan terhadap pelanggan. Yang kedua, pendapatan dari pemberian jasa diakui saat jasa sudah diberi dan bisa ditagih. Yang ketiga, pendapatan dari membolehkan pihak lain untuk menerapkan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti diakui layak dengan berlakunya waktu atau saat aktiva itu diterapkan. Yang keempat, pendapatan dari penjualan aktiva kecuali produk diakui pada tanggal penjualan. Next. Saat pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Paragraf 19 PSAP 12 pendapatan LO menyatakan bahwa pendapatan LO diakui pada saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan dan yang kedua pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas. Maksud dari timbulnya hak atas pendapatan bahwa entitas telah memiliki hak atas suatu pendapatan, namun wajib bayar belum melakukan pembayaran atau accurate atau dapat juga berarti bahwa entitas telah menerima pembayaran namun belum memiliki hak untuk mengakui pendapatan tersebut sehingga pengakuannya atau deferred. Sehingga apabila dihubungkan dengan aliran kas, maka timbulnya hak atas pendapatan dapat digunakan untuk mengakui pendapatan yang belum diterima aliran kasnya, maupun untuk mengakui pendapatan yang telah diterima aliran kasnya namun belum menjadi hak entitas yang dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan tersebut. Dan maksud dari pendapatan direalisasi yaitu bahwa entitas menerima aliran sumber daya ekonomi yang dapat berupa kas maupun berupa non-kas tanpa didahului adanya penagihan. Pengakuan pendapatan akuntansi pada saat penjualan atau penyerahan. Pendapatan dari kegiatan penjualan atau pabrikasi biasanya diakui pada saat penyerahan atau penjualan atau point of sale. Akan tetapi terdapat 3 kondisi yang dapat memunculkan permasalahan, yakni yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Apabila terdapat perjanjian yang berisi tentang pembelian kembali dengan harga tertentu yang mana harga ini bisa menutup segala biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, dan kewajiban yang diberikan harus tetap ada pada pembukaan penjual. Artinya tidak terjadi transaksi penjualan. Yang kedua, penjualan dengan hak retur. Terdapat 3 cara pengakuan pendapatan alternatif apabila penjual menanggung resiko kepemilikan yang berkepanjangan sebab pengembalian produk dalam akuntansi, yakni yang pertama, penjualan yang tidak tercatat sehingga seluruh hak retur habis masa berlakunya. Yang kedua, penjualan tercatat namun mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan. Yang ketiga, penjualan dicatat serta memperhitungkan retur ketika terjadinya penjualan. FASB menyimpulkan bahwa bila suatu perusahaan memasarkan produknya, tapi memberikan pembeli hak untuk mengembalikan produk itu, maka pendapatan dari penjualan ini akan diakui pada saat penjualan hanya saat seluruh dari 6 keadaan berikut ini terpenuhi. Yang pertama, harga yang konsisten terhadap pembeli atau ditetapkan pada tanggal penjualan. Yang kedua, telah terjadinya pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual atau adanya kewajiban dan keharusan untuk melakukan pembayaran. Kewajiban tersebut tidak tergantung pada penjualan kembali pada produk tersebut. Yang ketiga, kewajiban pembeli kepada penjual tidak berubah apabila terjadi kerusakan bahkan pencurian atas produk yang dibeli. Yang keempat, pembeli yang mendapatkan produk untuk dipasarkan kembali memiliki substansi ekonomi yang terpisah dari yang diberikan oleh penjual. Yang kelima, penjual tidak memiliki kewajiban atas performa produk di masa yang akan datang yang secara langsung bisa saja menyebabkan penjualan kembali produk itu oleh pembeli.
Yang keenam, jumlah retur di masa depan sudah dapat diestimasi secara pantas. C. Thread loading and channel stuffing. Thread loading adalah praktik yang mencoba menampilkan penjualan, laba, dan pangsa pasar yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Perusahaan meminta kepada para pedagang besar yang menjadi pelanggan mereka untuk membeli lebih banyak produk daripada yang bisa mereka jual kembali dengan cepat. Sedangkan channel stuffing adalah praktik yang sama, namun dilakukan dalam industri perangkat lunak komputer. Jadi, hal ini dilakukan ketika sebuah produsen perangkat lunak ingin meningkatkan pemasukan secara licik. Oleh karena itu, kedua praktik ini tidak boleh dilakukan. Next. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Kebanyakan pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan digunakan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diketahui. Akan tetapi dalam situasi tertentu pendapatan diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan. Contoh yang paling terkenal adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang yang menggunakan metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi yaitu persentase penyelesaian. Yang kedua, metode kontrak selesai. Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Yang ketiga, kerugian kontrak jangka panjang. Ada dua, yaitu kerugian periode berjalan dan kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Yang keempat, pengakuan dalam laporan keuangan. Dan yang kelima, dasar penyelesaian produksi. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Dalam beberapa kasus, hasil penagihan atas harga jual tidak dapat dipastikan secara layak sehingga pengakuan pendapatan akan ditangguhkan. Salah satu dari dua metode berikut ini biasanya dipakai untuk menangguhkan pengakuan pendapatan sampai kas terima, dan dalam beberapa situasi kas diterima sebelum penyerahan atau pengalihan properti dan dicatat sebagai simpanan karena transaksi penjualan itu belum selesai. Cara ini disebut sebagai metode simpanan atau deposit method. Bagian ini metode tersebut. Yang pertama, metode akuntansi penjualan cicilan. Metode penjualan cicilan installment sales method mengakui laba dalam periode-periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam periode penjualan. Metode ini juga dibenarkan atas dasar bahwa bila tidak ada pendekatan yang layak untuk mengestimasi tingkat ketertagihan. Yang kedua yaitu metode pemulihan biaya. Menurut metode pemulihan biaya atau cost recovery method, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang yang dijual oleh penjual. Dan yang ketiga, metode simpanan. Dalam beberapa kasus, kas diterima dari pembeli sebelum penagihan barang atau properti. Dalam kasus seperti ini, penjual belum melaksanakan kontrak dan tidak memiliki klaim terdapat pembeli. Pedoman umum pengakuan pendapatan. Secara umum, pedoman untuk pengakuan pendapatan sangat luas. Prinsip pengakuan pendapatan memberikan pengetahuan ketika berusaha pendapatan yang sama pada saat pendapatan didapatkan. Yang kedua, pada saat telah terima atau didapatkan. Suatu pedoman umum pengakuan pendapatan termasuk untuk berdasarkan SFAJ nomor 5 paragraf 84 yang dikeluarkan oleh FKSD dinyatakan begitu. Yang pertama, kriteria terrealisasi biasanya pada saat produk atau barang diterapkan atau jasa diberikan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pendapatan dari kegiatan produksi dan pemasaran serta untung dan dari penjualan aset lainnya pada umumnya diakui pada saat penjualan, dalam arti pertukaran atau barang. Yang kedua, apabila kontrak penjualan atau penerimaan kas atau jualnya mendahului produksi dan pilihan, seperti dalam kasus pelanggaran majalah bayaran pendapatan dapat diakui pada saat kerja atau dan pengiriman atau delivery. Next. Yang ketiga, apabila kontrak produksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk, asalkan taksiran yang layak atas pada saat penyelesaian dan taksiran kemajuan.
produksi dapat diukur dengan cukup adil. Yang keempat, apabila jasa diberikan atau usaha untuk menggunakan aset berlangsung secara mekanik atau selama suatu periode, misalnya bunga atau sewa, kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan waktu. Yang kelima, apabila produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan yang berarti, misalnya produk pertanian, logam mulia, dan surat-surat berharga, pendapatan dan beberapa untung atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produk atau pendanaan harga aset berubah. Yang keenam, apabila produk jasa atau aset lain tidak segera dapat dikonversi menjadi gas, pendapatan atau untung atau dapat diakui pada saat transaksi telah selesai atau tuntas. Selain wajar dapat dilakukan dengan besaran yang layak. Yang ketujuh, apabila ketertarikan atau kolektivitas aset yang diterima untuk produk jasa atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul atau yang diterima. Prosedur pengakuan pendapatan. Saat atau kaidah pengakuan pendapatan di atas merupakan ketentuan pada level penetap standar agar dapat dilaksanakan di level perusahaan. Kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Misalnya, bila ditentukan bahwa saat penjualan digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan, atas dasar kegiatan mana dan bukti apa, bagian akuntansi dapat mencatat atau menjurnal pendapatan dari penjualan tersebut. Next. Gambar 8.4 di samping merupakan ringkasan kegiatan internal perusahaan yang dapat dijadikan pemicu pencatatan pendapatan untuk berbagai saat pengakuan di tingkat perusahaan. Ketentuan tentang hal ini biasanya dituangkan dalam buku pedoman akuntansi atau accounting manual. Dalam gambar tersebut, penyesuaian akhir tahun termasuk sebagai kegiatan pemicu pengakuan pendapatan. Misalnya, dalam hal pengakuan bersamaan kemajuan produksi atau kaidah B, penyesuaian akhir tahun dapat memicu pengakuan pendapatan atas dasar kos produksi yang telah terakumulasi sampai akhir tahun. Gambar 8.4 ini merupakan kegiatan internal sebagai pemicu dan bukti pengakuan pendapatan. Yang pertama, kaidah pengakuan A pada saat kontrak penjualan. Kegiatan internal yang terlibat penandatanganan kontrak atau penerimaan uang muka atau kegiatan produksi atau internal belum terjadi. Kegiatan pemicu dan bukti pengakuannya, pendapatan belum diakui, surat kontrak dan penerimaan bukti store bank sebagai dasar pencatatan uang muka. Yang B, kaidah pengakuan. Selama proses produksi secara bertahap atau sudah ada kontrak penjualan. Kegiatan internal yang terlibat, penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Pembayaran biaya administrasi dan pemasaran, penagihan atau billing, penyesuaian akhir tahun, kegiatan pemicu dan bukti pengakuannya, penyiapan dan pengiriman surat, penagihan, penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan akumulasi kos. Yang C, pada saat produksi selesai, sudah ada kontrak penjualan atau order pembelian atau belum. Kegiatan internal yang terlibat, pemindahan barang jadi dari pabrik ke gudang, penyesuaian akhir tahun. Kegiatan pemicu dan bukti pengakuan, belum ada kontrak. Yang A, penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan, atau B, penyesuaian akhir tahun. Syarat cukup pasti terrealisasi harus dipenuhi. Sedangkan sudah ada kontrak, penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan dan surat kontrak atau order pembelian. Yang D, kaidah pengakuannya pada saat penjualan, kegiatan internal yang terlibat, penerimaan order pembelian, penerimaan uang muka, pengiriman barang langsung atau melalui ekspedisi, penyiapan atau pengiriman faktur penjualan, penerimaan nota terima barang dari pembeli. Kegiatan pemicu dan bukti pengakuannya, pengiriman barang disertai pengiriman faktur sesuai syarat FOB shipping point atau FOB destination. Penerimaan nota terima barang didukung faktur dan order pembelian atau penjualan. Dan yang terakhir, kaidah pengakuan pada saat
kas terkumpul atau sudah ada kontrak dan barang telah terkirim. Kegiatan internal yang terlibat, pengiriman surat tagihan angsuran, penerimaan kas atau alat pembayaran lain, dan penyesuaian akhir tahun. Kegiatan pemicu dan bukti pengakuannya, penerimaan kas didukung nota pembayaran atau bukti transfer. Yang kedua, penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan kas yang terkumpul sampai akhir periode. Next. Pendapatan merupakan sumber aliran kas masuk dan sebagai penerimaan dalam perusahaan. Pada saat terjadi penerimaan kas dari pendapatan, maka perusahaan mencatat sebagai aliran kas masuk. Pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha disajikan dalam laporan arus kas sebagai kas masuk operasi. Sedangkan penerimaan pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha disajikan dalam arus kas masuk investasi. Adapun yang disajikan dalam kas masuk operasi adalah pendapatan jasa aeronautika, pendapatan jasa non aeronautika, pendapatan jasa kargo, dan pendapatan lain-lainnya seperti pendapatan deposito, pendapatan bunga obligasi, pendapatan laba selisih kurs, dan pendapatan laba penjualan aset yang disajikan dalam arus kas masuk investasi. Pendapatan juga bisa disajikan dalam laporan laba atau rugi, di mana dalam penyajiannya terbagi menjadi 2 akun, yaitu yang pertama pendapatan usaha, seperti pendapatan jasa aeronautika, pendapatan jasa non-aeronautika, dan pendapatan jasa kargo. Yang kedua, pendapatan lain-lain, seperti pendapatan deposito, pendapatan bunga obligasi, pendapatan laba selisih kurs, dan pendapatan laba penjualan aset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.